Halo barudak, gimana kabarnya? Masihkah kalian menjadi beban orang tua? Guru tadi nu budak kita lewat nu yang aero umat amu untuk bawa imah di kieu-kieu tuh. Tuh. Kan indungna tah ek mawe dog tah. Ingat ya barudak, ulah ngariweuhkeun kolot kalian. Balik lagi sama si Obet di channel Dudidam 20. Kali ini kita akan kembali membahas film kelanjutan dari film Night in Paradise. Film tentang seorang mafia yang ingin membalaskan dendamnya kepada bosnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Ini dia, Night in Paradise. Bos yang menelpon Taego dan menyuruh ia untuk kembali ke Korea karena situasinya mulai membahayakan dan bos yang berniat kabur ke Rusia bersamanya. Lalu Taego menanyakan kabar tangan kanannya si Jisung yang tidak bisa dihubungi, namun bos yang mengatakan kalau si Jinsung sudah kabur ke Rusia terlebih dahulu. Setelah menelpon, ternyata Taego dijebak oleh bos yang. Karena dalam kesepakatan itu, agar mereka berdamai, Direktur Ma menginginkan Taego untuk menjadi tumbalnya, karena ialah yang menjadi pelaku penyerangan kepada Bos Do. Di tempat lain, Kato sedang bertransaksi senjata dengan mafia. Namun tiba-tiba, ia ditusuk oleh mafia dengan alasan mereka ingin mengambil alih transaksi senjata tersebut dengan mafia Rusia. Tetapi Kato yang masih hidup berusaha melawan sehingga menembak para mafia itu. Di sisi lain, Taego dan Jae-yoon yang baru pulang, mereka melihat di depan rumahnya sudah banyak mafia, bahkan ada mafia Rusia. Lalu mereka mendengar suara tembakan di rumahnya. Lalu Taego memberanikan diri untuk keluar dan terjadilah aksi tembak-tembakan dengan mafia Rusia yang berjaga di sana. Dan Jae-yoon juga membantu Taego melawan mafia tersebut dan berhasil membantai mereka. Sedangkan Kato di dalam sedang baku tembak dengan mafia Rusia, hingga akhirnya mereka berdua tewas. Namun terlihat di sini Kato sedang sekarat. Jae-yoon yang melihatnya langsung menghampiri pamannya itu. Sebelum mokad, pamannya itu meminta maaf kepada Jae-yoon, yang membuat Jae-yoon sangat menangis. Karena Jae-yoon diancam mafia Rusia, Taego pun langsung menyandera bos mereka. Saat Taego lengah, bos Rusia itu pun berhasil menghajarnya, tapi tiba-tiba Jae-yoon mengambil senjata pamannya dan langsung menembak para gangster Rusia dengan tatapan penuh amarah. Setelah itu, Taego memaksa Jae-yoon untuk pergi dari sana. Ketika di mobil, penyakit Jae-yoon kambuh. Karena tidak ada obat, Taego pun merelakan tangannya untuk digigit Jae-yoon. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah kerabatnya Jae-yoon. Namun di sana, Jae-yoon tidak menceritakan tentang kematian pamannya kepada mereka. Pada malam harinya, ketika Nyalse, Jae-yoon menceritakan bahwa keluarganya itu dihabisi oleh mafia Rusia. Hal itu terjadi karena bisnis pamannya yang membuat ia sangat membenci pamannya. Tetapi setelah kepergian pamannya, Jae-yoon merasa kehilangan. Ketika akan tidur, Jae-yoon mengajak Taego untuk berzina, namun Taego menolak. Karena Taego tahu itu dosa dan membuat Jae-yoon kesal. Keesokan harinya, Jae-yoon dan Taego sedang tuang. Mereka bercerita satu sama lain. Dari sinilah mereka mulai semakin akrab. Lalu mereka pergi ke pantai untuk menghilangkan kesedihan mereka sambil sebat. Di tempat lain, Bos Yang dan Direktur Ma sedang menunggu kedatangan Taego di bandara. Balik lagi ke Taego. Ketika Taego sampai di rumah, Taego meminta izin kepada Jae-yoon karena ia akan pergi ke bandara. Tetapi di sini Jae-yoon menahannya karena ia mempunyai firasat buruk, apalagi tangan kanannya yang tidak bisa dihubungi. Namun Taego mengabaikannya dan langsung pergi ke bandara. Ketika sampai, ia melihat pasukan gangster di sana. Tidak lama kemudian, Jinsung menelpon dan mengatakan bahwa Bos Yang kini telah berkhianat dan telah bergabung dengan Direktur Ma. Di sini Jisung sedang di rumah sakit. Di sana, ia dijaga oleh pasukannya Direktur Ma. Lalu Jinsung ketahuan telah menelpon Taego
dan Jin Sung langsung ditendang hingga jatuh dari tangga. Akibat itu, obrolan Tae Go dan Jin Sung pun terputus. Mengetahui itu, Tae Go langsung bersembunyi. Namun sayangnya, Bos Yang melihatnya dan Tae Go pun kabur dan ia langsung dikejar oleh anak buahnya Direktur Ma. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Tapi tiba-tiba Tae Go ditabrak yang membuat mobilnya oleng. Tapi itu tidak membuatnya menyerah. Hingga akhirnya membuat Tae Go bisa kabur lagi. Akibat itu, Direktur rumah marah dan langsung menghajar Bos Yang untuk meluapkan amarahnya. Karena takut, Bos Yang pun berencana menculik Jae-yoon untuk dijadikan sandera. Mendengar itu, Direktur rumah jijik kepada Bos Yang karena ia rela berkhianat untuk keselamatannya sendiri. Di sisi lain, Tae Go pergi ke rumah Jae-yoon untuk menjemputnya. Namun kerabatnya memberitahu bahwa Jae-yoon telah pergi ke rumah pamannya. Tidak lama kemudian, Direktur rumah menelponnya. Ia mengatakan bahwa Jae-yoon telah diculik oleh dirinya dan menyuruh Tae Go untuk pergi ke markasnya jika ingin Jae-yoon selamat. Lalu Direktur rumah memberikan teleponnya kepada Jae-yoon. Tetapi di sini Jae-yoon meminta Tae Go untuk tidak menolongnya karena ia sebentar lagi akan mati oleh penyakitnya. Namun Tae Go tetap bergegas pergi untuk menyelamatkan Jae-yoon. Ketika sampai, Tae Go langsung digulung oleh anak buahnya Direktur rumah sampai bengap. Kemudian ia dibawa ke hadapan Direktur rumah. Lalu Tae Go meminta Jin Sung dan Jae-yoon untuk dibebaskan. Namun di saat ingin menghubungi Jin Sung, ternyata ia sedang dibunuh dan itu atas perintahnya Bos Yang. Pendengar itu, Direktur rumah semakin jijik kepada Bos Yang dan ia berencana untuk membunuhnya karena takut agar ia tetap hidup dan lebih memilih untuk membunuh Tae Go saja. Mendengar itu, Tae Go marah kepada Bos Yang setelah mengetahui sifat aslinya. Karena banyak bacot, Bos Yang pun langsung menendang Tae Go. Lalu Direktur rumah segera menghentikannya. Kemudian, di sini Tae Go diberitahu bahwa pelaku yang sebenarnya membunuh kakak dan adalah Bos Yang. Karena Tae Go terlalu amok dalam menjalankan misi Bos Yang. Dan ia tidak ingin direkrut oleh Bos Do. Sehingga ia pun mengadu dombakannya. Mendengar hal itu, Tae Go sangat marah dan langsung mencekik Bos Yang hingga hampir tewas. Namun Direktur rumah teringat dengan janjinya kepada Park kalau Bos Yang harus tetap hidup dan hanya boleh menghajar Tae Go saja. Ia pun langsung membantunya dengan memberikan pisau kepada Bos Yang. Lalu Bos Yang menusuk Tae Go, tetapi Tae Go masih tetap kuat dan berusaha agar Bos Yang ikut mati. Namun liciknya anak buah Direktur rumah membantu Bos Yang sehingga Tae Go tewas dengan beberapa tusukan di badannya. Melihat itu, Jae-yoon menangis histeris. Di sini, Bos Yang ingin membunuh Jae-yoon juga. Dengan rasa jijiknya, Direktur rumah menyuruh anak buahnya untuk mengusir Bos Yang karena ia telah berjanji kepada Tae Go agar melepaskan Jae-yoon. Kemudian mereka membakar tempat itu untuk menghilangkan jejak. Dari sinilah Jae-yoon semakin sedih dan berencana untuk balas dendam. Keesokan harinya, ia mendapatkan informasi tentang keberadaan mafia itu. Ia pun langsung pergi ke sebuah restoran. Pantas si kopi Candi Uyup. Lanjut. Ia pun langsung pergi ke sebuah restoran yang dipenuhi mafia. Lalu ia menutup pintunya dari dalam. Lalu ada mafia yang menggodanya, yang membuat Jae-yoon mengancamnya dengan pistol. Tanpa baceo, tanpa bacot, Jae-yoon langsung menembak para mafia itu seorang diri. Ketika Direktur rumah keluar dari ruangan, pintunya langsung ditutup Bos Yang, yang membuat ia langsung ditembak oleh Jae-yoon. Lalu Jae-yoon masuk ke ruangan itu untuk menghabisi Bos Yang. Meskipun Bos Yang meminta ampun, tetapi dengan penuh dendam, Jae-yoon langsung menghabisinya. Anjing, madap. Kemudian terlihat Jae-yoon berada di pantai dan sedang melamun. Lalu datanglah polisi untuk menangkapnya. Namun di sana ia lebih memilih untuk bunuh diri dan film pun tamat.